Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besar. Apa kabar kalian lover? Jangan lupa bahagia. Hari ini ada insiden. Ada insiden untuk ikan yang tidak seperti biasanya di dalam kantong. Jadi ikan ini tidak seperti biasanya di dalam kantong. Ikannya masih ukuran kecil, 20 cm kurang lebihnya, dan mengeluarkan endok. Ikannya mengeluarkan endok. Oh iya, ini untuk teman-teman Cikarang Koi Club. Nah, bajunya sudah saya terima dan sudah saya pakai. Pas banget, ye, aku tambah ganteng pora. Pas banget bajunya. Ini kemarin dari Mas Egi. Jadi Cikarang Koi Club ini keren. Semoga jaya selalu dalam dunia perkoian. Oke, sekarang kita lihat ya ikannya seperti apa. Ikannya ada di sini. Yang mana ya? Ini banyak ikan di sini. Ini ikan gabungan lelang. Ikan gabungan lelang itu dikirim seperti ini ya dari teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4, 8 ekor. Kemudian oh, yang ini saya barusan beli kemarin. Ini saya beli dari petani. Ada kohaku dan soa. Ukurannya 30 up. Ini eski, kohaku dan soa. Soanya masih tategoy. Kalau kohakunya eski. Nah, ini airnya masih kotor karena dari petani. Nanti kita ganti air dulu. Kemudian ini dari siapa ini? Mochi. Untuk mochi lagi ada 1, 2, 5 ekor. Untuk mochi 5 ekor aman. Kemudian ini 5 ekor lagi Husea. Ada 5 ekor gurumo. Kemudian gosiki, soa dan kohaku. Yang ini soa, gurumo, dan kohaku juga. Ini kohaku sanke, tanco, ada mukasinya. Kemudian ada lagi 1 ekor, ini jenis doitsu kalau nggak salah. Nggak begitu kelihatan ya, airnya biru. Sakti. Ini untuk sakti. Kemudian yang ini nggak ada namanya. Eder. Ini untuk eder. Ada 5 ekor juga. Nanti sambil kita cek di pembukuan ini ikannya siapa aja dan mau dikirim kemana saja. Selanjutnya ini yang terakhir ikannya yang ngendok. Oke, kita bawa minggir dulu. Nah, ini kalau kita perhatikan ikannya masih kecil, size nya kurang lebih 20 cm. Ikan kiriman dari seseorang yang mau nitip untuk dikiping di wahana koi. Jenisnya sanke gindrin, tapi hitamnya belum muncul, masih ada sedikit hitamnya. Ini kemarin dikirim melalui kereta api dan akan kita kiping. Jadi kenapa ikan ini bertelur? Itu karena ikan ini biasanya usianya sudah tua. Dan ikan yang bertelur itu biasanya sudah berusia minimal 1 tahun. Jadi ikan ini nanti kalau dikiping mudah-mudahan bisa tambah gede. Karena kalau ukuran segini dia keluar telur, itu biasanya pertumbuhannya macet karena ikannya sudah tua. Dan mari kita lihat untuk telurnya seperti apa. Nah, ini telurnya ikan. Jadi menempel ya di kantong. Ini telur kecil-kecil menempel di kantong.
Jadi airnya tetap jernih, aman, telurnya keluar semua. Jadi nggak apa-apa, ini ikannya aman. Ini nanti segera kita ganti air ya, supaya ikannya nggak mabok. Dan ini protein tinggi ini. Kalau dia mau makan ini berarti dia tambah protein dari dirinya sendiri. Jadi ikan yang ukuran segini keluar telur itu biasanya usianya sudah 1 tahun lebih. Dan untuk ikan usia 1 tahun itu standarnya ukurannya 40 cm ya. Tapi ini masih 20 cm. Jadi untuk keeping ikan, kalau ikannya kecil atau pertumbuhannya sudah terhambat, itu biasanya agak susah. Tapi mudah-mudahan nanti bisa dikondisikan untuk pertumbuhannya. Jadi nanti genjot grow dulu supaya pertumbuhannya bisa stabil, kemudian baru kasih pakan yang lainnya seperti color dan lain-lain. Nah ini nanti takutnya kalau memang ikannya sudah tua lebih dari 1 tahun, kalau kita kasih grow cuma besar di perut, jadi cuma buncit, nanti perutnya yang gede, terus panjangnya nggak nambah. Tapi mudah-mudahan panjangnya bisa nambah. Nanti kalau memang panjangnya nggak bisa nambah ya kita kembalikan ke yang punya ikan ya, karena kalau mau di keeping sudah maksimal ikannya, cuma nambah gede perutnya aja. Dan kenapa ikan ini mengeluarkan telur padahal sendirian? Itu biasanya karena dia berada di air baru, kemudian kondisinya stres, atau dia takut mau diapa-apain. Karena dia gendong telur, akhirnya telurnya dikeluarkan supaya kondisi tubuhnya aman. Jadi ikan itu punya naluri juga ya, kalau dia terancam pada saat gendong telur, dia juga bisa mengeluarkan telur. Karena ini terjadi sudah maksudnya ini terjadi bukan hanya 1, 2, 3 kali. Saya sering juga ngalami yang seperti ini. Ikan mau dikirim nelor dulu, ikan dikonteskan di arena di dalam kantong nelor, itu sering terjadi. Jadi ini nggak apa-apa dan ikannya aman. Ini nggak pengaruh dengan tidak pengaruh ke air dan ikannya. Ini nanti ikannya kita amankan, airnya kita ganti. Ini kalau ada pejantan mungkin ada pembuahan, karena tidak ada pejantan jadi nanti telurnya dibuang semua. Nanti tak kasihkan ikan-ikanku supaya nambah proteinnya. Wah, ini protein gratis ya. Nanti ikan-ikanku pesta protein untuk hari ini, karena ada ikan yang nelor dan telurnya bisa dimakan oleh teman-temannya. Ini ikan kalau saya lihat perutnya masih buncit. Nggak tahu, kemungkinan makan telurnya sendiri atau masih ada telur yang belum keluar di dalam perut. Ini nanti kita cek dulu. Biasanya kalau keluar telur gini langsung di stripping, kita habiskan telurnya yang di dalam perut. Mumpung jalan telurnya masih kebuka, jadi masih bisa untuk diplotot supaya telurnya keluar semua. Kalau telur sudah keluar semua, baru berani kita genjot ngasih makan. Kalau telurnya belum keluar semua, biasanya kita genjot nanti perutnya buncit. Nah, untuk teman-teman yang punya ikan ukuran segini, perutnya gede atau sudah mengeluarkan telur yang seperti ini, mungkin ikan itu usianya sudah tua atau sudah lebih dari 1 tahun dan pertumbuhannya terhambat. Jadi ini tantangan untuk saya juga. Ada seseorang yang pengen nitip keeping ikan di Wahana Koi dengan kondisi yang seperti ini. Ikannya sudah tua tapi ukurannya masih muda. Jadi ini ABG tua ya. ABG tua, ikannya masih 20 cm tapi usianya sudah 1 tahun lebih.
kurang lebih 1 tahun. Kalau sudah bisa keluar telur itu kurang lebihnya 1 tahun. Jadi kemungkinan ikan ini dulunya dirawat di kolam dangkal atau kolam kecil, atau sering dikarantina, bisa jadi. Kemudian bisa juga ikan ini dari akuarium yang porsi makannya kurang, jadi pertumbuhannya terhambat. Ini sebetulnya ikannya bagus, untuk kualitas gindrinya bagus, merahnya bagus, cuma hitamnya yang belum muncul. Dan untuk kategori sanke itu kalau hitamnya belum muncul susah untuk diprediksi munculnya kapan, kita nggak tahu. Bahkan bisa jadi hitamnya cuma segini, nggak nambah. Kalau soa masih bisa diprediksi karena hitamnya soa itu berjalan. Tapi kalau hitamnya sanke itu biasanya kalau sudah nggak keluar ya udah nggak ada lagi. Tapi ini nggak tahu, nanti mudah-mudahan hitamnya masih bisa muncul. Ada 2 tempat ya untuk warna hitamnya. Mudah-mudahan nanti bisa melebar dan bisa tambah lagi hitamnya. Tapi untuk kategori sanke itu biasanya hitamnya sudah tidak muncul lagi. Dan nanti kita infokan kepada pemiliknya bahwa ikan ini jenisnya sanke untuk kategori hitam biasanya susah untuk muncul, dan ikannya sudah berusia lanjut. Woi, kayak lansia. Ikannya sudah usianya nggak standar ya. Ini ikan usia 1 tahun lebih tapi ukurannya masih 20 cm dan keluar telur. Mudah-mudahan ikannya masih bisa bertambah besar, tambah panjang, dan hitamnya bisa nambah. Tapi saya nggak janji untuk hitamnya sanke bisa nambah, karena hitamnya sanke itu susah banget untuk nambah. Kalau soa masih bisa ya, keluarnya nanti di mana, dia nambahnya kemana masih bisa diprediksi. Kalau sanke itu susah. Biasanya kalau sudah nggak ada hitam ya udah nggak ada hitamnya. Misal pun ada, biasanya bocor seperti kohaku bocor, itu cuma berapa titik gitu. Ini mungkin awalnya kohaku gindrin kemudian bocor, kayaknya gitu. Jadi dulu mungkin belinya kohaku gindrin kemudian bocor hitam, karena kohaku itu masih saudara dengan sanke. Kalau ini kohaku gindrin bagus, tapi karena bocor hitam jadinya sanke. Mudah-mudahan nanti bocornya bisa nambah. Tapi ya nggak janji juga. Terus untuk telur-telur nanti ikan-ikanku pesta protein untuk hari ini. Dan untuk ikannya nanti kita karantina lagi untuk karantina kantongnya. Untuk ikan karantina kantong ya sebelum masuk kolam, atau karantina akuarium dulu nanti, karena ikan dari tempat yang jauh dari Jakarta kalau nggak salah ini kemarin. Nanti saya karantina dulu, kemungkinan 3 hari sampai aman baru masuk ke kolam keeping. Dan untuk teman-teman yang pengen nitip ikan kecil-kecilan bisa nanti hubungi admin Wahana Koi untuk keepingnya. Biayanya berapa nanti biar diinfokan oleh admin Wahana Koi. Dan sekarang saya mau urusin ikan ini dulu karena sudah waktunya untuk ganti air. Dan tetap alon-alon pokok klakson. Salam koi untuk persahabatan.